Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya pada pagi hari ini saya dapat menyapa Bapak dan Ibu sekalian di dalam Hikmat Pagi. Hari ini Selasa 18 November 2025. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk istirahat yang cukup yang Kau berikan pada kami. Terima kasih juga karena Engkau telah memberikan pada kami satu hari lagi untuk hidup berada di dunia ini. Tuhan, kami mau menyandarkan diri kami di dalam firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, tolong persiapkanlah hati kami, persiapkanlah pikiran kami, sehingga sebentar kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu, dapat berguna bagi kami, terkhususnya untuk kehidupan kami sehari-hari. Tolong Tuhan persiapkan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita serahkan doa ini. Amin. Hikmat pagi pada hari ini akan mengambil tema, dibiarkan dalam keinginan sendiri. Ada nats yang akan mendasarinya, diambil dari Mazmur pasal yang ke-81 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya, sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka mengikuti rancangannya sendiri. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita sama-sama mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berjumpa dengan anak kecil yang sangat ingin melakukan sesuatu meski sudah dilarang oleh orang tuanya? Misalnya, ingin menyentuh setrika yang panas, atau ingin memanjat kursi yang tinggi dan itu sendirian. Orang tuanya sudah menegur berkali-kali, tetapi sang anak itu tetap saja tidak mendengarkan orang tuanya berbicara. Kemudian orang tuanya sudah lelah, sehingga membiarkan anaknya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Tetapi beberapa waktu kemudian, sang anak ini menangis karena tangannya kepanasan, karena kena setrika, atau ia sudah terjatuh. Bapak Ibu Saudara, anak kecil itu sadar bahwa larangan dari orang tuanya bukanlah untuk membatasi, tetapi itu untuk melindungi dirinya. Bapak Ibu Saudara, inilah sebuah gambaran yang terjadi antara Tuhan dan umatnya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-81 ayatnya yang ke-13. Tuhan berkata, sebab itu aku membiarkan mereka dalam kedegilan hatinya. Ini adalah kalimat yang penuh dengan duka, bukan kemarahan. Tuhan tidak menghukum dengan petir atau suatu bencana, tetapi dengan membiarkan manusia berjalan menurut keinginannya sendiri. Dan ini adalah bentuk hukuman yang paling berat ketika Tuhan tidak lagi menegur, tetapi lagi mengingatkan. Karena hati manusia itu sudah tertutup rapat bagi suaranya. Bapak Saudara, seringkali kita berpikir, kebebasan adalah ketika kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Tetapi Alkitab mengingatkan, kebebasan tanpa Tuhan adalah jalan menuju kehancuran. Ketika Tuhan membiarkan, itu berarti kita sedang berjalan sendiri tanpa bimbingannya, tanpa perlindungannya. Dan disitulah kita akan menjadi rapuh. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan selalu memberi kesempatan untuk setiap umatnya dapat kembali kepadanya. Ia membiarkan bukan karena ia tidak peduli atau tidak sayang kepada setiap umatnya. Tetapi supaya kita bisa sadar betapa berharganya suara dan pimpinannya. Karena itu, jangan menunggu sampai Tuhan membiarkan kita untuk pada akhirnya bisa bertobat. Bapak Ibu Saudara, bukalah hatimu, dengarlah kembali suaranya. Dan izinkanlah Tuhan untuk memimpin setiap langkah kehidupan kita. Amin, mari kita bersatu hati di dalam doa.
Bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Tuhan, seringkali Engkau mendapati hati kami tidak setia kepadamu. Seringkali Engkau mendapati bahwa kami ingin berjalan sesuai dengan keinginan kami. Karena kami merasa inilah jalan yang terbaik, inilah jalan yang mampu untuk kami lewati. Tapi kami tidak melihat atau kami tidak mendengar suara Tuhan. Karena kami merasa kamilah yang memiliki kehidupan ini. Dan kami lupa bahwa kehidupan kami ini adalah milik Tuhan. Untuk itu Tuhan tuntun sertai kami. Pimpin setiap langkah-langkah kehidupan kami. Dan saat ini kami mau melakukan setiap kegiatan aktivitas kami, kiranya Tuhan yang menyertai kami. Menuntun setiap langkah-langkah. Baik itu di dalam pekerjaan kami, baik itu di dalam studi kami. Agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami panjatkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.